Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik ngobrol seru dan asik RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana nih kabarnya sobat sehat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Oh ya kan sekarang lagi puasa. Gimana puasanya? Ada yang udah belum? Siapa yang belum? Oke. Nah, kembali lagi bersama saya Ica. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih di episode ke-26 musik, dan mungkin ada sobat sehat yang di sini baru aja jadi follower atau baru ikut bergabung dan belum tahu di mana RSUD Merah Putih berada. Kami berada di Jalan Raya Magelang Yogyakarta kilometer 5 Mertoyudan Magelang, dekat-dekat lampu merah Blundo ya. Untuk sobat sehat yang nanti ingin bertanya bisa komen di bawah aja, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab di belakang ya. Dan saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita hari ini di episode ke-26. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Ica. Sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu nih dok, supaya sobat sehat mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan dokter, bisa kenal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Priyo Hartono, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di RSUD Merah Putih dan praktik di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Merah Putih. Dan waktu praktik kami adalah pada pagi hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, Dokter Priyo, dipanggilnya Dokter Priyo ya? Dokter Priyo boleh, silakan dipanggil. Ya, Dokter Priyo ini praktek di Merah Putih sejak kapan, Dok? Baik, kami praktek di RSUD Merah Putih semenjak 2021 akhir dan masuk 2022. Oke, berarti sejak awal-awal rumah sakit berdiri ya, Dok, ya, sudah berpraktek di sini. Oke, nah dokter, langsung aja nih ya dok, saat ini kan umat muslim di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya, dan mungkin dari umat Katolik Kristiani juga sedang melaksanakan puasa pantang ya dok ya, dan waktunya juga lama, nggak cuma seminggu gitu, sampai sebulan, sampai 40 hari ya dok ya, 40 hari. Betul. Nah, dan ujungnya nanti kita akan merayakan hari kemenangan. Kalau di Muslim ada Lebaran Idul Fitri ya, dan kalau mungkin di Katolik Kristiani ada Paskah ya dok ya. Betul. Nah, dokter, sebenarnya kalau setelah hari-hari perayaan seperti itu, nggak cuma Lebaran, nggak cuma Paskah, nggak cuma Imlek gitu ya, kondisi pasien di klinik penyakit dalam seperti apa sih dok gambarannya? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami, saudara umat muslim yang saat ini sedang menjalankan puasa, dan juga saudara kami umat Kristen Katolik yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa pantang. Untuk pada kesempatan ini semoga ibadat yang dijalankan, laku spiritual dijalankan bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, menjawab pertanyaan dari saudara Ica bahwa memang ini pengalaman pribadi saya ya Mbak Ica, bahwa kondisi klinik penyakit dalam terutama Lebaran, setelah Lebaran itu rame, biasanya rame, meningkat. Tetapi biasanya menjelang Lebaran itu sepi. Biasanya pasien-pasien yang datang ke poli penyakit dalam di masa-masa setelah Lebaran itu pasien-pasien dengan kondisi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, kadang-kadang ada pasien-pasien dengan infeksi, dengan diare. Itu pengalaman pribadi saya yang sering saya alami selama saya praktek di poli penyakit dalam seperti itu. Demikian Mbak Ica. Nah, kalau biasanya sekarang lagi masa-masa Ramadan ini ramai atau cenderung sehat? Ini pada masa-masa bulan puasa Ramadan ini di poliklinik penyakit dalam yang saya layani, pasien-pasien menurun. Jumlahnya nggak seperti hari biasa, mungkin karena berhubungan dengan kondisi Ramadan seperti ini, kunjungan agak menurun. Demikian. Berarti memang puasa itu menyehatkan ya dok? Ya, puasa menyehatkan memang sepertinya. Ya. Oke, nah dokter, nanti kan setelah kita puasa Lebaran ya dok ya, dan ada Paskah juga. Ya. Nah, saat perayaan seperti ini kan identik dengan makanan-makanan khas ya dok. Kalau misalkan Lebaran kan biasanya ada kue-kue kering kayak nastar, putri salju, apa lagi ya?
banyak kue-kue manis gitu. Dan ada juga makanan-makanan khas nih kayak misalkan opor gitu yang makanannya itu dengan santan gitu. Nah, pasti kita setelah puasa lama itu pengen makan yang enak-enak ya dok. Tidak menutup kemungkinan kita tuh makan tanpa henti gitu karena banyak makanan gitu di rumah-rumah tuh banyak makanan dan pasti disuruh nyicipin, monggo dicicipin makanan-makanan kayak gitu ya dokter. Nah sebenarnya boleh nggak sih dok kita mencicipi semua makanan yang tersedia saat lebaran maupun saat perayaan hari raya gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan yang menarik yang sangat relevan ya, nanti dengan kondisi yang akan kita hadapi nanti, dengan kondisi lebaran yang akan kita hadapi nanti, bahwa boleh nggak sebenarnya kita mencicipi masakan-masakan untuk hidangan lebaran pada waktu lebaran nanti. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita perlu mengingatkan juga pada pasien-pasien yang dengan penyakit kronis, terutama diabetes, karena pada kondisi diabetes ini memang sudah ada patokan atau panduan dalam hal diet yang sudah ditetapkan misalnya oleh dokter dan ahli gizi atau dokter konsultan spesialis gizi yang menyarankan untuk pembatasan atau mungkin pengaturan dalam hal diet. Tentu untuk orang-orang yang sehat, tidak ada penyulit, tidak ada penyakit-penyakit kronis, aman-aman saja untuk mengkonsumsi hidangan yang saat lebaran. Tapi kita perlu mengingatkan bagi pasien-pasien yang khusus diabetes ya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengingatkan, untuk memberikan informasi bagi saudara yang pasien yang dengan diabetes, penyandang diabetes, untuk lebih hati-hati nantinya dalam hal mengkonsumsi hidangan tersebut. Kita tahu bahwa hidangan tersebut seperti kue olahan, kemudian itu mengandung mentega, terigu, gula yang sederhana ya, mungkin gula sederhana ini bahasa mudahnya ya gula pasir lah seperti itu. Kemudian krim, tentu ini mengandung kadar lemak atau gula yang sangat tinggi. Ini perlu diwaspadai. Oke, berarti kita yang sehat pun juga sebenarnya harus mewaspadai itu juga ya dokter, karena kalau kebanyakan kan nggak baik juga ya. Dan untuk yang pasien atau perorangan yang memiliki penyakit-penyakit kronis seperti diabetes juga harus direm juga ya dokter. Harus direm. Nah, lalu dokter untuk yang penyakit penderita diabetes ini dok, untuk apakah masih bisa mengkonsumsi makanan lebaran tanpa khawatir dok? Ya. Kalau ada kemasan makanan itu biasanya kita lihat komposisinya ya dokter. Tapi kadang kalau kita kayak kue-kue seperti itu kan kadang nggak ada komposisinya kalau kita yang bikin sendiri. Nah itu bagaimana? Apakah harus khawatir atau bebas makan? Baik, terima kasih. Hal yang perlu kita perhatikan di sini sebelum menjawab pertanyaan tersebut, bahwa pada pasien-pasien diabetes sudah ada panduan atau patokan dalam hal komposisi makanan yang dikonsumsi oleh para penyandang diabetes. Dalam hal ini karbohidrat misalnya, komposisi karbohidrat disarankan oleh penyandang diabetes paling tidak itu antara 45 sampai 65%. Komposisi lemak yang dikonsumsi dalam satu hari itu hanya 20 sampai 25%. Nah, komposisi ini penting bagi penyandang diabetes untuk mempertahankan berat badan ideal dan kendali gula yang baik. Nah, yang kita waspadai selama lebaran, mungkin kita akan mengkonsumsi makanan berbeda dalam tanda kutip dari hasil biasa. Dari biasa di mana para penyandang diabetes sudah terbiasa untuk mengkonsumsi diet diabetes yang sudah diprogramkan oleh ahli gizi dan dokter. Nah, dalam hal ini perlu diwaspadai, perlu dilihat kira-kira makanan ini mengandung nggak lemak yang berlebih, karbohidrat sederhana. Saya lihat di sini karbohidrat sederhana ini yang perlu diwaspadai, dalam bahasa mudahnya gula pasir. Ada juga karbohidrat yang kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena kita
sangat menyarankan para penyandang diabetes selama Lebaran nanti lebih mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat yang kompleks. Kenapa harus dipilih kompleks? Karbohidrat kompleks karena ini akan banyak memberikan keuntungan bagi para penyandang diabetes. Jadi lihat nanti apa yang jadi sumber karbohidrat kompleks, misalnya ya padi-padian, sereal, gandum, kentang, umbi-umbian ya. Umbi-umbian kita bisa melihat ada kimpul, ubi calas, ubi jalar, itu karbohidrat kompleks. Jadi sangat disarankan penderita diabetes untuk memilih makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks tersebut. Jadi tidak asal makan, tetapi bisa melihat memilih-milih. Oh iya, ini keunggulannya apa? Supaya membantu untuk menahan rasa lapar. Jadi dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu pasien diabetes akan lebih tahan tidak lapar. Oh, seperti itu. Jadi nggak kepinginan ya. Kepinginan lagi. Kita lapar, aduh pengen itu begitu. Apalagi kalau makanan kue lebaran lucu-lucu dong. Lucu-lucu, pengen menarik. Makan karena lucunya aja gitu. Lucu dan menarik. Jadi kayak sayang kalau nggak dimakan gitu. Baik. Berarti memang harus konsumsinya juga harus diperhatikan. Nggak seperti orang sehat pada umumnya yang bisa langsung makan semuanya. Jangan. Ya. Oke. Nah, lalu kalau untuk resiko yang umum, untuk resiko kesehatan sendiri dok, selama lebaran itu apa sih dok yang dihadapi sama kita semua? Baik, selama lebaran dan mungkin selama masa puasa Ramadan ini kita perlu memberikan catatan khusus bagi saudara kita yang penderita penyandang diabetes, terutama pada kondisi puasa juga harus perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang diwaspadai seperti misalnya dehidrasi, kekurangan cairan. Tentunya selama puasa ini asupan minum para penderita diabetes bisa menurun. Nah, yang perlu diwaspadai dalam hal ini sangat disarankan untuk untuk lebih meningkatkan konsumsi cairan air minum, paling enggak ya mungkin dalam satu hari itu untuk seorang perempuan itu minimal 25 cc per kilo badan per 24 jam ya, kurang lebih antara 8 sampai 10 gelas per hari, baik untuk laki-laki atau perempuan. Itu untuk mencegah dehidrasi. Terus risiko yang perlu diwaspadai dehidrasi. Kemudian nanti risiko yang lain selama puasa ini juga diwaspadai risiko hipoglikemi, asupan makan, jadi kadar gula darah dalam tubuhnya rendah di bawah 80 misalnya. Kondisi ini gejala-gejalanya mungkin pasien merasa lemes, keringat dingin, berdebar-debar, pusing, gelisah, marah. Oh, marah itu juga bisa karena hipoglemi. Terus rasa lapar, mungkin hipoglemi yang berat bisa menyebabkan pasiennya pingsan, semaput. Itu yang sudah waspadai selama puasa. Untuk saudara yang penyandang diabetes harus waspada. Kondisi seperti ini harus segera ditangani dengan bantuan minum teh manis atau gula manis, paling enggak 2 sendok gelas untuk diminum, paling enggak 2 gelas diminum, kemudian nanti dievaluasi lagi 10 menit, 15 menit dicek gula lagi, seperti itu hipoglemi. Kemudian risiko yang lain mungkin selain dehidrasi ada kadar gula darah yang terlalu tinggi, kami sebut yang diwaspadai komplikasi akut dari diabetes itu ketoasidosis. Pada orang-orang yang berpuasa kadang-kadang terjadi lonjakan gula darah karena bisa terjadi karena dalam tanda kutip pada saat puasa pasien akan kelaparan. Jadi kadar gula darahnya rendah, kemudian tubuh berusaha membongkar cadangan energi di tubuh, di hati, cadangan gula di hati dibongkar oleh tubuh untuk mencukupi kebutuhan energi tubuh. Nah, ini perlu diwaspadai. Kadar gulanya terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadi gangguan akut atau komplikasi akut dari diabetes seperti ketoasidosis. Itu kita waspadai, adalah kegawatan yang perlu kita waspadai. Kemudian risiko yang lain bisa terjadi trombosis bahasa mudahnya untuk orang-orang awam adalah
kondisi penyumbatan atau sumbatan pada pembuluh darah tepi. Trombosis itu biar terjadi pembuluh darah tepi di kaki. Yang berbahaya yang kita waspadai terjadi di jantung atau di paru-paru atau di otak. Demikian yang itu saat puasa. Puasa. Kemudian menjelang Lebaran, saat Lebaran. Nah, pada waktu menjelang Lebaran tentu kita bisa memahami bahwa mobilitas para masyarakat dan juga termasuk para penderita diabetes akan meningkat. Mobilitas itu bisa pada mudik, nanti entah itu dengan moda transportasi kereta api, moda transportasi mobil, kendaraan pribadi atau kendaraan roda 2. Nah, kondisi selama mudik tersebut kita juga waspada, jangan sampai terjadi komplikasi seperti tadi, kelelahan, asupan makan yang kurang, kekurangan cairan, kemudian makanan yang tidak teratur karena tidak sehat, karena kerepotan dalam perjalanan, kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan makan, kalori sebagaimana yang disarankan oleh ahli gizi, sehingga makannya tidak teratur selama perjalanan jauh tersebut. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi harapan kami selama mudik Lebaran nanti para penyandang diabetes juga lebih mempersiapkan diri dalam hal persiapan makan atau bekal dalam perjalanan. Demikian. Jadi memang kita menghadapi puasa dan Lebaran itu pasti ada resiko kesehatannya juga ya dokter. Ya. Kalau kita tidak pandai dalam mengkonsumsi atau pola makanan yang harus kita pilih ya dokter. Ya. Oke, nah selama selain dari segi makanan sendiri nih dok, pada saat Lebaran yang harus kita waspadai apa sih dok? Baik, saat Lebaran itu masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa tadi kemungkinan pasien atau penyandang diabetes akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan kalorinya dalam satu hari dalam hal diet diabetes. Ini kadang-kadang makannya sembarang, jadi sembarang tidak mengikuti apa yang dipandukan oleh ahli gizi. Bisa makan berlebih atau bahkan makannya bisa kurang dari yang ditentukan. Juga kemudian rutinitas dalam hal olahraga, aktivitas fisik. Pasien diabetes saat dia sedang mudik atau saat Lebaran akan mengalami kerepotan atau kesulitan dalam hal menjadwalkan untuk olahraga. Saran kami bahwa penyandang diabetes tetap memprogramkan olahraga rutin sebagaimana yang telah ditentukan. Biasanya penyandang diabetes disarankan untuk olahraga yang ringan sedang ya. Ringan sedang ya, contohnya ya jogging, kemudian jalan cepat, lari pagi, kemudian bersepeda, dan berenang. Semuanya dipilih sesuai dengan hobi dan kesukaan masing-masing dari penyandang diabetes. Itu yang sifatnya aerobik. Boleh senam aerobik juga boleh. Dengan durasi paling enggak ya 30 menit dalam sekali sesi olahraga. 30 menit, mungkin sampai 45 menit, kadang-kadang 60 menit juga masih diperkenankan. Tetapi tidak boleh lebih dari 60 menit karena nanti risikonya hipoglikemi. Jadi durasinya perlu diperhatikan. Jenisnya juga perlu diperhatikan. Kemudian waktu untuk olahraga lebih disarankan nanti pada waktu setelah buka atau pagi hari juga bisa. Itu masa-masa yang aman bagi para penyandang diabetes untuk menjalankan program rutin olahraga. Kemudian perlu diwaspadai juga berikutnya adalah kelelahan. Pasti dengan mudik perjalanan jauh akan menyita tenaga. Kelelahan ini juga perlu diwaspadai karena nanti menimbulkan risiko untuk bisa hipoglikemi, bisa dehidrasi, bisa komplikasi akut lain yang muncul tadi saya sebutkan tadi, ketoasidosis metabolik, kemudian dehidrasi, kemudian kadang-kadang hipoglikemi, itu diwaspadai. Kemudian kurang istirahat. Jadi dalam perjalanan mudik nanti atau pada saat Lebaran nanti para penyandang diabetes dalam perjalanan sulit tidur. Padahal kita orang sehat, untuk cukup istirahat tidur malam hari itu adalah 7 sampai 9 jam. Taruhlah kalau misalnya naik kereta, naik bis, sulit tidur, itu juga berpengaruh pada kondisi kesehatan penyandang diabetes. Kemudian
untuk penyandang diabetes juga mengalami risiko untuk kesulitan dalam hal mengkonsumsi obat. Ini yang perlu diwaspadai. Persiapkan obat-obatan yang rutin diminum. Disarankan juga untuk konsultasi ke dokter sebelum melakukan perjalanan jauh. Itu penting untuk memanajemen tata laksana diabetes selama Lebaran dan Lebaran nanti. Demikian. Karena kan Lebaran liburnya panjang ya, Dok? Panjang. Nah, dokter, sebenarnya pada saat kita Lebaran ini kan tadi disebutkan ada hipoglikemik atau kekurangan asupan gula ya, dan ada hiperglikemik atau kebanyakan asupan gula dalam darah. Nah, tanda-tanda gula darah yang naik itu karena diabetes kan yang diwaspadai juga itu ya. Itu apa, Dok? Kalau hipoglikemik kan tadi sudah disebutkan. Kalau yang hiperglikemik sendiri tanda-tandanya apa yang harus kita pahami? Baik, ini perlu diwaspadai dan juga diketahui oleh para penyandang diabetes dan masyarakat umum tanda-tanda gula naik ya. Yang paling mudah badannya lemes, rasa haus, haus berlebihan, terus kencingnya banyak. Tapi karena haus terus banyak minum kali ya? Banyak minum terus kencingnya banyak. Kemudian ada mual muntah, kemudian nyeri perut, kemudian kadang-kadang disertai dengan gangguan mental, mungkin mengigau, bicara meracau, mungkin mengantuk, mungkin pingsan. Itu yang perlu kita waspadai pada kondisi-kondisi gula darah yang naik. Hiperglikemi. Mungkin hiperglikemi itu bisa bagian dari ketoasidosis metabolik atau bagian dari penyakit HHS namanya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ketoasidosis metabolik. Ini pasien akan mengalami satu kondisi kegawatan medis yang perlu penanganan segera. Ini masyarakat umum atau penyandang diabetes sangat dianjurkan untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul. Apalagi karena nanti pada waktu perayaan Lebaran nanti risiko untuk kondisi seperti ini sangat besar bagi para penyandang diabetes. Demikian. Jadi kalau untuk tanda-tanda seperti ini sebenarnya bisa kita rasakan secara langsung ya, Dok? Ya. Kan kalau misalkan yang hipertensi ya, Dok, kadang tensinya tinggi tuh kita nggak ada gejala gitu. Tapi kalau yang untuk gula darah naik itu tanda-tandanya bisa dirasakan. Oke, berarti untuk sobat sehat nih, kalau seandainya nanti saat Lebaran gitu, maupun sekarang saat puasa mengalami hal-hal tadi yang disebutkan oleh Dokter Priyo, segera saja untuk diperiksa ya, Dok. Ya. Jangan tunggu-tunggu, nanti dulu deh, tunggu waktu buka misalkan. Padahal sebenarnya itu udah masa kritis. Gitu. Oke. Nah, untuk kita memonitor gula darah selama Lebaran ini seperti apa, Dok? Dan waktu yang disarankan untuk tes gula darah itu gimana, Dok? Kan katanya untuk penderita diabetes itu wajib tes gula darah ya secara rutin gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan sangat praktis diterapkan bagi para penyandang diabetes. Bagi para penyandang diabetes sangat disarankan untuk punya punya alat cek gula mandiri, namanya glukometer namanya. Jadi alat ini pasti akan digunakan oleh para penyandang diabetes, terutama yang saat di rumah misalnya ya, tidak sedang dalam pengawasan oleh di rumah sakit. Kenapa harus cek gula mandiri seperti ini? Untuk mengetahui kadar gula darah mandiri di rumah atau saat dia sedang bepergian, terutama nanti kalau pas Lebaran nanti sedang mudik atau dalam perjalanan jauh, sangat disarankan untuk menyediakan atau mempunyai alat cek gula mandiri glukometer. Jadi selama puasa Lebaran ini sangat disarankan untuk lebih rajin mengecek kadar gula darah. Pada waktu puasa misalnya kita cek gula mungkin saat sebelum buka puasa, itu sangat risiko besar untuk gulanya ngedrop. Hipoglikemi, gula di bawah 80 misalnya. Tadi saya sebutkan contoh gejala-gejalanya, tadi saya sebutkan bahwa ada keringat dingin, lemas, gemetar, berdebar-debar, pusing, lemas, pingsan, nyeri kepala, itu gejala hipoglikemi. Itu penting bagi para penyandang diabetes untuk ngecek gula. Kemudian bisa dicek pada waktu habis sahur. Kemudian dicek lagi jam 7 atau jam 8 pagi. Kemudian jam 12 siang. Kemudian jam 4 sore.
kemudian menjelang buka puasa, dan 2 jam setelah buka puasa. Kenapa ditentukan jam-jam seperti itu? Itu untuk mengetahui kadar gula dalam darah apakah ada risiko hipoglemi atau ada risiko hiperglemi. Itu masa-masa atau jam-jam yang baik bagi para penyandang diabetes untuk mengecek kadar gula darah. Berarti setiap hari ya dok diusahakan bisa ngecek gula, atau juga pada waktu khusus saat penyandang diabetes merasa tidak nyaman, tubuhnya ora kepenak yo. Aku kok lemes, badannya lemes, atau saya kok haus sekali, saya kok demam. Silakan dicek gula darahnya untuk mengetahui gula darah. Itulah pentingnya bagi para penyandang diabetes untuk mempunyai alat cek gula mandiri glukometer di rumah, atau bisa dibawa, ini portable dan bisa dibawa kemana-mana dan bisa digunakan secara praktis. Demikian. Kalau untuk masa lebaran gimana dok? Kan kita udah biasanya hari pertama lebaran kan kita memang kalau muslim haram untuk berpuasa ya dok. Ya. Boleh berpuasa setelah hari pertama, hari kedua dan seterusnya gitu. Nah kalau untuk saat-saat lebaran ini kita cek gula darahnya gimana dok? Baik, untuk pengecekan gula darah setelah lebaran biasanya tergantung situasi dan kondisi pasien. Biasanya pasien yang tadi saya sebutkan pada kondisi khusus, misalnya kok badan saya nggak nyaman, tidak enak badan, misalnya tadi ada gejala hipoglemi, gejala hiperglemi, atau mungkin dehidrasi, atau ada gejala-gejala demam yang mungkin petanda dari infeksi, silakan nanti para penyandang diabetes untuk mengecek gulanya. Biasanya kadang-kadang disertai dengan kelainan kadar gula darah, gulanya terlalu tinggi atau gulanya terlalu rendah. Itulah makanya kami sampaikan tadi di depan bahwa pada waktu perayaan lebaran harus hati-hati dalam hal konsumsi santapan lebaran yang disampaikan. Begitu. Berarti untuk saat lebaran juga harus diwaspadai, tetap harus melakukan cek gula darah ya sobat sehat. Itu karena kadang kalau misalkan kan mungkin ada yang nggak punya alat glukometer itu dok, kan kadang apotek atau mana itu nggak ada obat ya, tutup gitu. Jadi kita mau cek gula darah itu juga bingung dok, kalau misalkan puskesmas juga mungkin tutup ya, atau mungkin piket gitu tapi nggak tahu jamnya gitu. Cuman kalau di rumah sakit udah pasti tetap buka ya dokter ya, IGD. Jadi mungkin kalau untuk sobat sehat yang sekiranya tidak memiliki alat untuk cek gula darah seperti glukometer ini, bisa ke IGD saja kalau mengalami tanda-tanda badan tidak enak gitu. Atau kalau mau praktisnya ya harus punya alat cek gula darah mandiri ya, jadi bisa setiap waktu kapan aja dibutuhkan untuk tes bisa dilakukan tes gitu. Nah kalau untuk pengaturan pola makan sendiri dok pada saat lebaran atau perayaan hari-hari besar seperti itu tuh seperti apa sih dok untuk penderita diabetes dok? Baik, terima kasih. Untuk pola makan dan minum obat selama lebaran ya, pola makan untuk lebaran itu untuk penyandang diabetes sama seperti hari-hari sebelumnya, sama seperti saat dia tidak puasa. Kebutuhan kalorinya tetap sama, hitungannya tetap sama. Cuman nanti pada waktu lebaran perlu diwaspadai godaan-godaan bagi para penyandang diabetes untuk makan di luar apa yang telah ditentukan oleh ahli gizi dan dokter. Misalnya pasien tergoda untuk menikmati sarapan atau hidangan lebaran yang di luar yang ditentukan oleh ahli gizi. Ini perlu kita waspadai bahwa sebagaimana diatur oleh ahli gizi dan dokter, biasanya penyandang diabetes akan 3 kali makan besar, makan pagi, makan siang, makan sore. Kemudian di antara 2 makan itu sudah ditentukan untuk ada kudapan atau snack yang sudah ditentukan oleh ahli gizi dan sudah diperhitungkan nilai kalorinya berapa oleh ahli gizi. Itu harus ditaati. Memang selama lebaran mungkin kita akan tergoda untuk makan di luar jam makan seperti yang tapi itulah pentingnya pengaturan jenis makanan, pengaturan waktu makan sama jumlah 3J ini perlu diwaspadai, tetap dipegang oleh para penyandang diabetes, jenis, jumlah dan jam untuk santapan. Ini dan jam 3 ini jenis makannya apa sih yang boleh dimakan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, lebih disarankan banyak mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks,
jangan karbohidrat yang sederhana. Kemudian lemak berapa yang dikonsumsi tadi di 20-25% dari kebutuhan kalori. Protein juga ada hitungannya sendiri, jenis, jumlah, dan waktu. Waktu sudah ditentukan jamnya berapa untuk konsumsinya. Demikian. Kemudian untuk minum tadi dari awal sudah saya sampaikan, hindari risiko dehidrasi. Kita orang sehat dalam satu hari membutuhkan minum paling enggak minimal 2 liter air putih. Demikian juga pada penyandang diabetes juga disarankan untuk cukupi kebutuhan cairan, banyak minum. Paling enggak ya 7 sampai 9 gelas atau 10 gelas per hari. Itu air putih. Tapi dengan catatan pada kondisi-kondisi tertentu pada penyandang diabetes yang juga ternyata dia ada gangguan fungsi jantung atau gagal jantung atau gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal, ada pembatasan cairan yang diminum. Itu disesuaikan dengan kondisi, tapi secara umum untuk pasien diabetes, penyandang diabetes tetap mengkonsumsi minum paling enggak minimal 2 liter air putih dalam satu hari, kecuali dia ada penyulit gagal jantung atau gagal ginjal. Demikian. Itu untuk makanan, untuk pola makan, untuk penderita diabetes sudah pasti harus diwaspadai juga, harus ditaati, seperti makan besar ya dok, pagi, siang, sore, bukan malam dok. Pagi, siang, sore. Kemudian di antara dua makan besar itu ada waktu makan snack kudapan, misalnya jam 9 pagi, kemudian jam 3 sore, dan juga ada satu kali snack bisa malam menjelang tidur juga bisa. Itu bisa 3 kali snack. Bukan makan malam, tapi kalau snack pengen makan atau lapar, snack ya dok ya. Malam hari. Demikian. Itu ya. Sobat sehat jangan makan malam, ntar malamnya jam 12 malam pengen makan gitu. Padahal sudah ada penentuannya. Kemudian untuk minumnya juga minimal 8 gelas sehari ya, atau 2 liter. 2 liter. Ya. Seperti itu sobat sehat. Jangan lupa. Nah, kemudian untuk kue-kue kering sebenarnya kita boleh makan nggak sih dok? Nah, kue-kue kering kita lihat dulu kue kering ini dengan komposisi makannya tadi. Di depan sudah disinggung, ini terbuat dari terigu, gandum, atau dari karbohidrat padi-padian, sereal atau tidak. Kalau terbuat dari itu monggo silakan dimakan. Tapi kalau misalnya banyak komposisinya mengandung mengandung lemak dan juga gula sederhana atau karbohidrat sederhana, jangan dikonsumsi karena itu risiko menaikkan gula darah yang besar. Kemudian untuk yang khusus nastar ya, misalnya yang sering disajikan di perayaan Lebaran itu kan nastar biasanya. Nastar itu bisa dikonsumsi kurang lebih 2 sampai 3 keping dalam tiap hari. Oh, bukan sekali makan. Per hari. Jadi pagi makan 1, siang makan 1, sore makan 1 boleh nastar. Kemudian untuk contoh yang lain, misalnya untuk makanan namanya kastengel ya. Kastengel itu hanya boleh mengkonsumsi 5 sampai 7 keping per hari, itu sudah cukup. Kemudian contoh yang lain, kue salju. Kue salju boleh makan 2 sampai 3 keping, atau kue kering juga bisa, itu 2 sampai 3 keping sehari. Berarti nggak boleh. Aduh, banyak nih dok. Makanannya banyak, pengen ini, tapi nggak boleh. Oke, berarti memang harus tetap ditaati ya, untuk sobat sehat yang di sini mungkin menderita diabetes atau punya keluarga yang penderita diabetes. Kita juga sebagai keluarga harus mengingatkan, jangan sampai ini satu, ntar dimasukin kantong kan nggak kelihatan dok pengen makan gitu. Padahal nggak boleh ya curi-curi seperti itu ya, nanti resikonya ditanggung sendiri sobat sehat ya. Oke, nah lalu untuk selain mengontrol makanan nih dok, saat Lebaran kita apa aja yang harus kita lakukan nih dok? Baik, tadi sudah disinggung di depan ya, bahwa sangat disarankan untuk memilih makan makanan yang mengandung gula yang rendah ya, gula yang sederhana yang rendah, bahasa mudahnya gula pasir atau gula penghalus. Gula halus itu sangat disarankan untuk menghindari makanan yang mengandung tinggi gula. Kemudian selama Lebaran ini juga masih tetap disarankan para penyandang diabetes untuk tetap menjalankan program olahraga rutin, gitu ya. Olahraga rutin tetap dijalankan
Jalan kaki itu sederhana, tapi itu murah, meriah, tidak bayar, tapi itu menyehatkan. Kalau jalan kaki mungkin seperti waktu jalan kaki lebih cepat dikit supaya dapat keringat. Nah, dalam momen perayaan Lebaran pasti akan silaturahmi ke kerabat terdekat, ke saudara-saudara. Itu waktu yang baik untuk sekaligus untuk olahraga jalan kaki. Dan kemudian selama mungkin puasa, mungkin itu juga saudara muslim juga malam menjalankan salat tarawih ya. Itu juga termasuk olahraga juga. Pada saat sujud, saat berdiri, pada saat ruko itu juga olahraga. Jadi itu rajin-rajinlah untuk salat tarawih. Maka tadi saya sebutkan saat berpuasa itu ternyata menyiapkan tubuh itu benar, bahwa pada saat saudara muslim sedang salat tarawih itu sebenarnya juga sedang menjalankan olahraga juga. Itu sangat bermanfaat bagi para penyandang diabetes. Saat sedang sujud, berdiri, saat rukuh itu juga waktu-waktu yang baik untuk olahraga. Yeah. Nah, berarti kan kalau saat kita Lebaran itu biasanya yang ditemui itu banyak nih rumah-rumah gitu ya, nggak cuma saudara aja dokter. Jadi tetangga-tetangga tuh kadang juga kita ikut silaturahim gitu. Terus capek dok, pengennya naik motor aja gitu. Berarti lebih baik memang jalan kaki aja. Ya? Tadi sebutkan jalan kaki. Tadi dengan tetap memenuhi kaidah durasi, intensitas, kemudian jenis olahraga. Jalan kaki jelas disarankan ya. Durasinya ya 30 menit sampai 60 menit sudah cukup. Kemudian intensitasnya ringan sedang, tidak terlalu berat. Itu yang sangat disarankan seperti itu, silaturahmi sambil jalan kaki. Itu menyehatkan para penyandang diabetes. Itu akan memberikan kebugaran bagi tubuh, mengontrol gula darah terkontrol dengan baik, kemudian menjaga berat badan tetap ideal. Jadi sobat sehat walaupun capek nggak apa-apa, tapi tubuh sehat ya, tanpa kita harus capek-capek ke gym gitu ya, tanpa capek-capek kita ke lapangan buat olahraga, kita bisa jalan sehat sekalian ya, menjaga silaturahim juga. Nah, dokter kan tadi disebutkan Ica sedikit menyinggung untuk keluarga penderita diabetes juga ya dok. Peran keluarga saat Lebaran bagi penderita diabetes itu apa sih dok? Selain mengingatkan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kan kadang juga kita sebagai keluarga itu kadang pengennya seseorang yang menderita itu tuh pengen makan ini sama kita dilarang, pengen makan ini sama kita dilarang. Nah sebenarnya pelarangan seperti itu tuh seperti apa? Kemudian peran kita sebagai keluarga apa dok saat Lebaran? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan bagus ya, bahwa keluarga pada penyandang diabetes, keluarga itu harus selalu dilibatkan. Tidak boleh penyandang diabetes sendirian. Jadi keluarga terdekat, jadi suami, istri, anak, bapak, ibu itu harus mendukung. Satu keluarga harus mendukung pada pasien diabetes. Mendukung dalam hal apa? Dalam hal banyak hal. Dalam hal support mental, support psikologi, support tadi sebutkan mengingatkan. Itu penting sekali dalam hal ini. Para penyandang diabetes tidak boleh hidup sendiri. Dia harus disupport oleh keluarga. Karena kenapa penyandang diabetes perlu disupport oleh keluarga? Karena sakit gula ini kan seumur hidup, jangka panjang. Tidak bisa. Kalau mungkin batuk pilek mungkin ya 2-3 hari diobati sembuh selesai. Tapi yang ini kan beda, diabetes sangat membutuhkan support dari keluarga. Supportnya macam-macam. Dari support tadi saya sebutkan mengingatkan untuk minum obat rutin, untuk tidak boleh lupa, tidak boleh bosan minum obat, tidak boleh bosan untuk suntik obat, karena diabetes ini pengobatannya kan jangka panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, seumur hidup. Ini pasti akan suatu proses yang kalau dijalani sendiri oleh penyandang diabetes pasti akan melelahkan secara fisik, secara mental. Nah ini disinilah peran keluarga untuk memberikan support pada penyandang diabetes. Kemudian keluarga juga bisa ikut mengikuti menu makan sehat yang dikonsumsi oleh penyandang diabetes, bahwa menu sehat yang disajikan untuk penyandang diabetes sudah dihitung sama ahli gizi, menu yang seimbang ya, menu yang sehat, yang juga baik juga bagi kita untuk orang yang sehat juga. Untuk keluarga yang sehat juga boleh
ikut mendampingi penyandang diabetes untuk ikut mengkonsumsi makanan sehat tersebut. Kemudian keluarga bisa mendampingi penyandang untuk olahraga, suami atau istri ikut mendampingi penyandang diabetes untuk yuk kita jogging bersama, yuk kita berenang bersama, yuk kita bersepeda bersama dan seterusnya. Ini sangat membantu mensupport dalam hal sebagai teman, dalam partner untuk mendampingi penyandang diabetes. Kemudian dalam peran yang lain, keluarga disarankan juga untuk ikut membantu ngecek gula darah mandiri di rumah. Itu penting untuk kalau kondisi-kondisi khusus tadi saya sebutkan hipoglemi, hiperglikemi dengan gejala-gejala yang telah kami sampaikan seperti atas, itu bisa peran keluarga ikut membantu mengecek keluarga. Dan terutama juga keluarga juga mendampingi, mengingatkan penyandang diabetes, ayo Pak, ayo Mah, ikut, udah waktunya kontrol ke dokter, yuk. Itu penting, rutin kontrol, gitu. Oke, berarti untuk sobat sehat di sini kalau ada keluarga yang diabetes juga harus disupport nih. Kalau tadi pas lebaran disuruh jalan kaki, jangan penderitanya suruh jalan kaki, kitanya naik motor, kasihan. Sama aja dong. Jadi kitanya juga harus bersama-sama gitu ya. Turut merasakan lah gitu, karena sakit diabetes ini memang harus dijalani dan nggak sehari 2 hari aja gitu, tapi dalam durasi waktu yang lama ya dok. Jadi kalau misalkan kita sebagai keluarga, teman gitu tidak ikut mensupport, kasihan penderitanya gitu, karena capek juga ya, lelah gitu ya dok. Seperti kita melakukan hal-hal rutin kan kadang kita juga bosan ya dok, kayak minum obat gitu kadang bosan. Nah kita sebagai keluarga juga turut mengingatkan, kalau tidak yang menyiapkan ya. Jadi ini untuk obatnya diminum, untuk misalkan kalau makannya harus pakai pisang ya kita beliin pisangnya gitu ya dokter. Jangan disuruh apa-apa sendiri, sana udah waktunya makan, udah waktunya kontrol, sana pergi kontrol sendiri, sian jalan ya dok ya. Oke, nah itu pentingnya untuk siapa penderita diabetes, kalau keluarga ikut berperan gitu. Nah lalu dokter, untuk persiapannya penderita diabetes sendiri sebelum lebaran itu apa dok? Kan biasanya kalau kita mau lebaran itu rumahnya disiapkan, bersihkan, terus apa-apa dicuci gitu, di laundry yang baru-baru gitu. Nah kalau untuk penderita diabetes apa yang harus disiapkan menjelang masa-masa lebaran nih dok? Karena kan waktunya panjang, lebaran nggak cuma sehari aja dok, ada beberapa hari gitu, dan liburnya juga panjang gitu. Apa dok yang harus dipersiapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa untuk para penyandang diabetes, untuk persiapan lebaran tentu harus tetap disiplin dalam program-program diet, program olahraga, dan program obat yang sudah ditentukan atau diprogramkan oleh dokter dan ahli gizi. Itu komitmen, harus punya komitmen, misalnya bikin jadwal olahraga. Saya harus jadwal olahraga rutin pada jam yang sama. Itu penting, rutinitas pada jam yang sama, dan jenis olahraga sama durasinya berapa. Tadi saya sebutkan durasinya 30-60 menit, kemudian jenis olahraganya yang ringan, intensitas ringan sedang, kemudian yang sifatnya aerobik, kemudian waktunya harus pada jam yang sama, ngajak siapa nanti sama keluarga diajak untuk olahraga bersama. Dan juga persiapan tadi saya sebutkan bahwa untuk kondisi fit, tidaknya untuk olahraga harus cek gula dulu sebelum olahraga. Kalau gula di bawah 100 harus tunda dulu, harus dengan makan karbohidrat dulu supaya nanti pada olahraga nanti bisa fit, bisa tercapai tujuannya. Kalau gula di atas 300 jangan olahraga dulu, kendalikan gula dulu, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan dalam menentukan olahraga, program olahraga. Untuk diet, tetap jalankan program diet. Tadi saya sebutkan jenis, jumlah, sama jam makan sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli gizi sama dokter. Kalaupun pengen masak sendiri di rumah untuk hidangan lebaran, harus diperhatikan bahwa yang disarankan adalah bebas atau kurang dari atau rendah garam, rendah gula, sederhana. Jadi kalau bisa jangan menggunakan gula pasir lah, seperti itu, gula sederhana seperti itu. Kemudian lebih disarankan menggunakan karbohidrat yang menggunakan bahan-bahan karbohidrat yang kompleks seperti yang saya sebutkan tadi, dari padi-padian, dari sereal, kentang, umbi-umbian. Itu
sangat baik untuk dihidangkan. Kemudian yang tinggi serat juga penting untuk bagi para penyandang diabetes. Makanan yang tinggi serat, buah-buahan, sayuran hijau itu lebih baik, banyak mengandung serat. Kalau buah-buahan sendiri bebas dok untuk makan buah yang bisa untuk dikonsumsi? buah-buahan bisa tergantung dari kondisi individu masing-masing pasien diabetes. Pada diabetes yang tanpa komplikasi bisa menggunakan buah-buahan tinggi serat, sayuran hijau juga bisa. Tapi kalau ada kondisi tertentu dengan kondisi lemah jantung, kemudian gagal ginjal, perlu ada pembatasan dalam hal buah-buahan tertentu. Seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa dimakan ya, Yeah, nggak bisa baik. all you can eat. Ya. Oke, tetap harus diwaspadai untuk makanan yang harus dikonsumsi dan mempersiapkannya mungkin bisa food prep ya dok. Kalau Ya, sekarang food kan prep. lagi happening nih food prep itu. Jadi misalkan untuk 1 minggu ke depan kan lebaran lama nih seminggu. Nah itu sebelum lebaran kita bisa mempersiapkan makanan-makanan yang harus dimasak, yang harus dikonsumsi dalam waktu 1 minggu gitu. Karena Ya. biasanya kan kalau lebaran kita udah heboh sendiri ya. Hari ini ke tempat ini, hari ini ke tempat Ya. ini yang jauh-jauh gitu. Jauh. Dan waktu untuk mempersiapkan makanan juga sempit gitu. Makanya bisa dilakukan food prep sebelum lebaran ya dok ya. Oke, seperti itu ya sobat sehat. Nah, kalau untuk waktu lebaran ini dok, apakah penderita diabetes ini harus kontrol dulu ke dokter langganannya atau nggak usah juga nggak apa-apa dok? Baik, untuk menjelang lebaran seperti ini ada baiknya para penderita diabetes kontrol dulu ke dokter. Dokter. Jadi kenapa harus kontrol dulu untuk mengantisipasi atau melihat risiko-risiko yang mungkin bisa muncul pada penderita diabetes tersebut, terutama pasien-pasien diabetes dengan penyulit atau komplikasi. Pasien dengan diabetes dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal, pasien dengan diabetes dengan lemah jantung atau gagal jantung, pasien diabetes dengan riwayat sakit stroke, hipertensi, itu juga harus kita asesmen untuk kita nilai untuk kelayakan untuk bepergian jauh misalnya, kalau mudik sehingga seperti itu. Jadi sobat sehat diingatkan kembali nih sebelum memasuki waktu lebaran kan kita masih ada waktu sekitar 2 mingguan ya, hampir 2 minggu. Nah untuk kita kontrol dulu ya dokter ke dokter gitu. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi dan kondisi saat ini ya dok seperti apa gitu. Oke, kita bisa masuk sesi tanya jawab ya dok. Sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan nih oleh sobat sehat melalui Instagram. Pertanyaan pertama, beberapa penderita diabetes itu kan ada yang boleh puasa, ada yang tidak boleh puasa dok. Mungkin tadi ada beberapa komplikasinya ya, gitu. Nah, sebenarnya apakah itu ada pengaruhnya pada saat lebaran atau seperti apa ya dok? Baik, ini untuk baik untuk seperti kita tahu ada beberapa pengecualian ya, pengecualian atau keringanan selama Ramadan ya, bulan Ramadan pada diabetes yang bisa diberikan kompensasi atau keringanan atau pengecualian dalam hal ibadat puasa. Kondisi seperti dengan diabetes pada usia sangat lanjut usia itu bisa mendapatkan kompensasi. Pasien-pasien ibu-ibu yang hamil atau menyusui atau anak-anak itu juga mendapatkan kompensasi. Kemudian pasien-pasien yang sedang sakit berat operasi berat, sepsis atau penyakit yang berat yang lain juga mendapatkan keringanan kompensasi untuk tidak berpuasa. Diabetes seperti itu. Ada juga pasien diabetes yang memang punya keinginan untuk kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Ada penelitian menyebutkan 83% penderita diabetes itu pengen sekali tetap menjalankan ibadah Ramadan. Tapi yang perlu diwaspadai tadi sebutkan bahwa hal-hal yang perlu diwaspadai bahwa seorang bisa mungkin walaupun dia punya keinginan kuat untuk berpuasa tapi dia kondisinya seperti saya sebutkan tadi tidak memenuhi syarat untuk secara kesehatan untuk berpuasa, bisa saja membatalkan puasa, menunda puasanya dulu. Misalnya gulanya terlalu rendah ngedrop di bawah 70 misalnya, itu bisa membatalkan puasa. Ternyata dia selama Ramadan ternyata dengan ibadah puasa ternyata dia jatuh kondisi sakit yang berat, infeksi, sepsis atau ketoasidosis atau HHS
itu pasien juga bisa membatalkan puasa. Kemudian kondisi operasi, infeksi berat atau trauma misalnya, kecelakaan misalnya, penderita bisa membatalkan puasa. Kemudian untuk pengaruhnya, apakah itu ada yang boleh puasa tidak puasa? Ini untuk pengaruh saat Lebaran mungkin yang dimaksudkan pengaruh apa ya, kesehatan ya atau gimana ya? Mungkin kadar gulanya. Kadar gulanya, oke. Baik. Untuk pengaruh saat Lebaran mungkin gini, tadi saya sebutkan di depan tadi bahwa ada yang membatalkan puasa karena kondisi kesehatan, ada yang tetap terus menjalankan puasa karena kondisinya memungkinkan. Tetapi untuk yang saat Lebaran ini, untuk yang tidak sedang puasa itu kadang-kadang tidak puasa atau sedang puasa itu kadang-kadang kami dokter harus menghitungkan kembali atau penyesuaian dosis untuk obat-obatan gula yang kita berikan. Misalnya pada pasien dengan kadar gula selama Ramadan terkendali dengan baik, itu biasanya kita akan memberikan obat-obatan pada pasien tersebut pada dosis yang normal seperti biasa. Tapi kalau kondisinya gulanya tidak terlalu baik, kita mungkin ada penyesuaian dosis atau kita akan dosis obatnya. Begitu pengaruhnya seperti itu. Mungkin indikasi klinisnya seperti itu. Oke, berarti memang itu sebaiknya memang kontrol tadi ya dokter. Nah. Jadi bisa menilai seperti apa kondisi pasien saat itu gitu. Jadi untuk dokter memberikan dosis obat juga bisa sesuai gitu. Mungkin juga harusnya kemarin waktu sebelum puasa Ramadan juga bisa kontrol dulu ya. Karena kan kalau misalkan pengen puasa kan mungkin obatnya bisa diganti yang tadinya 3 kali jadi bisa 2 kali. 2 kali. Penyesuaian dosis dan penyesuaian frekuensi pemberian obat. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya nih dok, untuk diabetes yang puasa Ramadan dan ingin melanjutkan ke puasa Syawal, bagaimana dok? Apakah bisa? Karena kalau di puasa Syawal itu biasanya ada 6 hari puasa Syawal dok. Tadi saya sebutkan bahwa ada kondisi-kondisi khusus pada pasien penyandang diabetes yang mungkin dibebaskan dari kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa pada kondisi anak-anak misalnya, atau kondisi ibu hamil atau menyusui yang sedang penyandang diabetes itu bisa dibebaskan, ada pengecualian. Pada kondisi lanjut usia, pasien lanjut usia yang sudah sepuh, yang diabetes juga bisa dibebaskan. Pada kondisi pasien yang jatuh ke kondisi sakit berat, misalnya shock atau sepsis atau sakit trauma atau operasi, itu bisa dibebaskan. Oke. Tapi untuk penyandang diabetes lain yang kondisinya stabil, baik, tidak ada kontraindikasi, tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, monggo silakan untuk menjalankan ibadah puasa sampai 6 hari. Demikian. Berarti ini juga tergantung ya. Tergantung masing-masing individu. Ya, bisa puasa, bisa enggak gitu. Jadi makanya bisa dikontrolkan. Lagi-lagi untuk kontrol. Berikutnya? Bisa lanjut pertanyaan berikutnya dong. Oke. Nah, kalau untuk pasien saya biasa periksa diabetes di Magelang dok. Nah, lalu saya ingin mudik. Apakah saat kehabisan obat saat mudik itu seperti kehabisan insulin, bisa periksa di tempat tujuan dok? Apakah harus kontrol sebelumnya untuk stok insulin? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan ini sangat praktis aplikatif ya. Biasanya sering ditemui oleh para penyandang diabetes. Pada kondisi Lebaran ini pasti mudik nanti dalam jangka waktu yang panjang, mungkin 1 minggu atau 10 hari dan seterusnya. Ini perlu manajemen obat yang lebih teliti gitu, untuk persiapan untuk menjelang Lebaran dan mudik. Saran kami tadi saya sebutkan bahwa sebelum Lebaran harus ketemu dokter dulu untuk untuk kontrol, untuk cek kesehatan dan juga untuk manajemen stok obat yang akan digunakan, stok insulin terutama pada pasien dengan diabetes yang menggunakan insulin sangat disarankan untuk secukupnya membawa insulin untuk sampai pada masa kontrol berikutnya. Kadang-kadang kami di Poli Penyakit Dalam akan memberikan obat untuk cukup 1 bulan, untuk pada pasien-pasien dengan diabetes atau penyakit kronis yang lain. Nah, di sini alangkah baiknya para penyandang diabetes untuk lebih mempersiapkan diri untuk mempunyai stok obat yang cukup untuk sampai pada
kontrol berikutnya. Oke, berarti tetap harus kontrol Ya, dulu terkontrol dulu. sebelum mudik. Nanti pas di jalan baru keinget, waduh besok obatku udah mau habis. Nggak bisa. Nanti bingung ya, Iya. walaupun mungkin bisa pas ke IGD tempat tujuan ya dok, tapi Iya. kan mungkin untuk riwayat pengobatannya di tempat tujuan itu nggak tahu gitu ya, seperti apa pengobatannya juga ya dok. Oke. Nah untuk pertanyaan terakhir nih dok, dari S.K. Jika makan terakhir jam 4 pada saat puasa nih dok, makan terakhir kan jam 4, kemudian dilakukan cek gula darah jam setengah 10 pagi itu, atau mungkin 5,5 jam ya, dari jam 4 sampai setengah 10. Nah itu hitungannya bagaimana dok, apakah masuk gula darah puasa sesaat atau gula darah setelah puasa gitu. Dan berapa nilainya untuk bisa dikatakan diabetes? Oh iya, baik. Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria diagnosis untuk diabetes. Baik. Untuk disebut sebagai sakit diabetes, biasanya ada gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Gejala klasik misalnya banyak minum, banyak kencing, banyak makan, kemudian berat badan turun, gatal-gatal di seluruh tubuh, gatal-gatal, kemudian gatal-gatal di nyunsewu untuk perempuan di daerah vulva, kemudian untuk laki-laki ada gangguan ereksi. Itu gejala-gejala klasik yang mungkin berhubungan dengan diabetes. Kemudian perlu kita konfirmasi dengan pemeriksaan kadar gula darah. Nah ini kadar gula darah tadi disebutkan ada gula darah puasa. Pasien harus persiapan puasa dulu, paling enggak 8-12 jam sebelum pemeriksaan gula darah. Nah ini disebutkan cuman 5 jam ini masih belum cukup untuk disebut untuk pemeriksaan gula darah puasa. Paling enggak ya 8-12 jam sebelum pemeriksaan puasa dulu. Gula darah puasa disebut diabetes ya kalau di atas 126. Di samping itu kita juga harus menilai gula darah 2 jam postprandial, 2 jam setelah makan, pembebanan makanan. Biasanya kita cek gula, kalau di atas 200 ya udah itu diabetes. Kemudian kita juga cek gula HbA1c, hemoglobin terglikosilasi. Hemoglobin terglikosilasi kalau dicek di atas 6,5 ya udah kita confirm itu diabetes. Jadi gula puasa di atas 126 sudah kita confirm diabetes. Kemudian atau gula darah 2 jam setelah makan, 2 jam postprandial itu di atas 200 sudah diabetes. Kemudian HbA1c di atas 6,5 ya udah itu diabetes. Demikian. Untuk yang gula darah sesaat yang tanpa puasa minimal berapa? Ini mungkin bisa disebut gula darah sewaktu ya, random. Karena belum terpenuhi kriteria untuk puasa tadi disebutkan paling enggak 8-10 jam. Ini disebut random. Disebut sangat dicurigai bila kadar gula darahnya di atas 200. Nah, ini kalau misalnya ya minimal maksimal 199. Misalnya di atas 200 kita sangat curigai ini diabetes. Makanya perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirm apakah ini diabetes atau bukan. Cek gula darah puasa 2 jam setelah makan dan HbA1c. Dan jangan lupa kita harus melihat juga gejala-gejala klinis yang dikeluhkan oleh pasien tadi, banyak makan, banyak minum, banyak kencing, gatal-gatal, berat badan turun, kesemutan misalnya seperti itu. Dan mungkin dilihat dari riwayat keluarga gitu nggak dok? Kan ya, kalau ada penting juga. Betul. Juga mungkin bisa jadi gitu ya. Ya betul juga perlu di review atau dilihat lagi apakah di keluarga terdekat ada diabetes atau tidak. Penyakit diabetes itu juga semakin besar risiko bagi saudaranya untuk menderita diabetes. Saudara kembar misalnya, saudara kembar identik misalnya satu menderita diabetes, nanti kembarannya juga akan risiko besar untuk diabetes. Karena mungkin satu amnion ya, satu ada faktor genetik. Jadi ada faktor genetik. Sebenarnya diabetes itu juga bukan hanya faktor genetik, tapi juga ada multifaktorial, ada faktor lingkungan, gaya hidup yang ikut menyumbang kejadian diabetes. Dan mungkin diabetes juga nggak cuman karena kita
perilaku ya dok, Perilaku. nggak cuma karena perilaku juga ya. Tapi ada juga faktor dari genetik juga ada. Oke, nah ini sobat sehat perlu diwaspadai bahwa sebenarnya diabetes itu tidak hanya karena punya keturunan diabetes, tapi juga siapa tahu nggak ada keturunannya, tapi kalau kitanya sendiri pola makannya dan pola perilakunya tidak sehat bisa terkena juga ya dokter. Ya. Jadi memang harus makan seimbang, olahraga yang cukup seperti itu ya dokter. Ya. Oke, nah dokter kalau ingin sobat sehat nih ada yang ingin konsultasi tentang gula darahnya mungkin bisa ke RSUD Merah Putih, itu ke klinik apa dok? Baik, bagi masyarakat umum atau penyandang diabetes yang ingin konsultasi atau mendapatkan pelayanan kami, silahkan datang ke Poli Penyakit Dalam di RSUD Merah Putih. Poli Penyakit Dalam buka poli pagi dan poli sore. Kami ada dokter internnya ada berempat di sini. Monggo silakan kami dihubungi atau memanfaatkan pelayanan kami untuk seoptimal mungkin untuk kesehatan dan kesembuhan dari para penyandang diabetes. Monggo silakan. Dan buka praktek kami dari Senin sampai Sabtu, saya sendiri ya, pagi mulai pukul jam 8 pagi. Silakan datang ke Rumah Sakit Merah Putih. Oke, dari Merah Putih sendiri ada 4 dokter ya dokter. Ya. Nah, untuk klinik penyakit dalam bisa silakan dipilih sobat sehat kalau dengan dokter Priyo setiap hari pagi ya dokter, mulai jam 8 buka kecuali saat tutup. Ditutupnya itu tanggal merah. Ya, maksudnya gitu. Oke. Nah, selain diabetes sendiri di klinik penyakit dalam bisa melayani apa aja dok? Baik, kami dari Poli Penyakit Dalam di RSUD Merah Putih bisa melayani kasus-kasus penyakit dalam yang lain selain diabetes, tapi memang penyakit metabolik degeneratif yang paling kami temui adalah kasus diabetes paling banyak. Tapi di samping kasus diabetes, kami juga bisa melayani pasien-pasien penyakit dalam yang lain, misalnya kasus hipertensi, asam urat, penyakit-penyakit rematik, penyakit degeneratif, kemudian penyakit yang infeksi, kemudian metabolik. Kami bisa melayani pelayanan kami pada jam-jam kerja tersebut tadi. Kalau asam lambung, monggo silakan. Penyakit dalam juga bisa. Ya, siapa tahu kan puasanya kambuh, ada yang gitu ya, ada yang asam lambungnya naik gitu, bisa juga ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sobat sehat silahkan yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa silahkan mendaftarkan diri, bisa secara langsung melalui loket pendaftaran di lantai 2. Untuk pasien BPJS, untuk pasien umum bisa di lantai 1 ya. Dan untuk online juga bisa, kita melalui Klik MP. Silahkan sobat sehat mengunjungi website di s.id/rsudmp. Nah, untuk pendaftaran online ini dilakukan sebelum hari periksa ya. Dan untuk pasien BPJS juga jangan lupa sudah mendapatkan rujukan dari Vaskes pertama. Dan untuk yang sudah mendaftarkan online silahkan datang pada hari H dan menunjukkan bukti daftar online-nya di lobi. Untuk informasi lebih lanjut juga sobat sehat bisa menghubungi layanan informasi kami RSUD Merah Putih melalui WhatsApp dengan nomor 0811 2586 000. Sekali lagi 0811 2586 000. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rsud Merah Putih untuk mengetahui informasi kesehatan terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Oke dokter, kita sudah di penghujung waktu nih dok untuk podcast kita kali ini dokter. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh dokter Priyo untuk sobat sehat semuanya atau tentang tips menghadapi lebaran. Silahkan. Baik, terima kasih. Menutup atau mengakhiri bincang-bincang kita siang ini, ya, kita harapkan kita ingin semuanya berbahagia semua, sehat semua dalam merayakan lebaran. Bagi saudara kami umat muslim dan terutama saudara kami yang berserta diabetes, tetap sehat, tetap kuat menjalani ibadah puasa dan tetap penuh harap untuk menyambut lebaran yang akan datang. Tetap sehat. Amin. Okay. Sehat dan bahagia dok. Dan bahagia. Kalau cuma bahagia aja tapi nggak sehat jadinya nggak bahagia. Ya. Sehat dan bahagia. Luar biasa dokter, terima kasih sekali. Sobat sehat, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sobat sehat sudah memantengi
ikut berpartisipasi di podcast kita kali ini, dan terima kasih juga Dr. Tio atas informasinya hari ini, sangat menarik dan semoga bisa diaplikasikan oleh sobat sehat semuanya di rumah pada saat nanti lebaran ya dokter ya. Oke, terima kasih sobat sehat sudah menyimak di episode 26 kali ini. Akhir kata dari kami RSUD Merah Putih mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga untuk menyongsong Lebaran Idul Fitri dengan sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.